Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di ruang di mana kita tidak hanya berbicara, tapi kita merasa. Pernahkah Anda merasa sudah berdoa, sudah meminta, sudah berikhtiar jungkir balik, tapi hidup seakan berjalan di tempat? Rezeki yang Anda kejar seolah berlari lebih kencang. Doa yang Anda panjatkan terasa hampa, membentur langit dan kembali tanpa jawaban. Anda lelah, Anda putus asa. Anda bertanya, apa yang salah? Apa yang kurang? Jawabannya mungkin bukan tentang apa yang kurang, tapi tentang apa yang terlalu penuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Gelas Anda mungkin sudah terlalu penuh, sehingga berkah baru tidak punya ruang untuk masuk. Hari ini kita akan membahas sebuah rahasia yang sering dilupakan. Ilmu mengosongkan gelas. Kunci untuk membuka keran rezeki yang mampet. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dasar batin kita, saya mengajak Anda, sahabat beriman, untuk sejenak menekan tombol like. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang Anda rasakan saat ini. Dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus bertumbuh dan sadar bersama. Siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Kita seringkali terlalu fokus untuk meminta. Kita sibuk membuat daftar keinginan, kita sibuk mengejar. Kita lupa bahwa untuk menerima, kita harus menyediakan ruang. Bayangkan Anda memiliki sebuah gelas. Gelas yang indah. Tapi gelas itu sudah terisi penuh dengan kopi basi sisa kemarin. Pahit dan berbau. Lalu Anda datang membawa teko berisi air surga. Air yang jernih, murni, air kelimpahan. Anda coba menuangkannya ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Air itu tumpah sia-sia. Atau kalaupun masuk, air jernih itu langsung terkontaminasi, menjadi keruh sama basinya dengan kopi yang sudah ada. Itulah gambaran diri kita, sahabat beriman. Gelas itu adalah rumang batin kita. Dan kopi basi itu adalah sampah-sampah energi yang kita pelihara bertahun-tahun. Sampah apa? Sampah bernama dendam. Sakit hati pada masa lalu. Kecewa pada orang tua. Marah pada keadaan. Luka batin yang tidak pernah kita sembuhkan. Kita pikir dengan melupakannya masalah selesai. Padahal energi itu mengendap menjadi racun, menjadi kopi basi itu. Kita juga mengisi gelas kita dengan keyakinan yang salah. Keyakinan bahwa cari uang itu susah. Saya tidak pantas kaya. Orang kaya itu pasti jahat. Hidup ini adalah perjuangan. Keyakinan-keyakinan ini adalah program yang kita tanam di alam bawah sadar. Dan program ini secara aktif menolak vibrasi kelimpahan. Anda meminta kaya, tapi batin Anda berteriak, uang itu kotor. Semesta bingung. Dia akhirnya mengikuti getaran batin Anda, bukan ucapan lisan Anda. Gelas itu juga penuh dengan rasa iri, dengki, dan membandingkan. Setiap kali Anda melihat kesuksesan orang lain dan lalu hati Anda terasa panas, Anda sedang menuang racun ke gelas Anda. Anda sedang mengirim sinyal ke alam semesta. Sinyal, saya kekurangan, saya tidak cukup. Dan semesta yang maha adil hanya akan memantulkan apa yang Anda getarkan. Anda akan semakin merasa kekurangan. Inilah yang disebut hukum pengosongan, sebuah hukum yang menuntut kita untuk membersihkan wadah kita terlebih dahulu sebelum kita berani meminta untuk diisi. Kita tidak bisa menerima berkah baru jika tangan kita masih menggenggam erat sampah masa lalu. Kita tidak bisa terbang tinggi jika kaki kita masih terikat pada jangkar kedengkian dan ketakutan. Yang mencuci noda-noda kesombongan, yang membuat rezeki enggan mendekat. Gelas Anda dibilas menjadi lebih bersih. Langkah ketiga adalah melepas atau ikhlas. Ini adalah bagian tersulit. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, lalu kita ngotot.
Kita menuntut hasil, kita tidak sabar. Keterikatan pada hasil atau attachment adalah bentuk kopi basi yang baru. Itu adalah vibrasi ketakutan. Takut tidak dapat, takut gagal. Dan seperti yang kita tahu, rezeki tidak suka dengan energi ketakutan. Latih untuk melepas. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Selebihnya saya serahkan padamu. Apapun hasil terbaik menurutmu, saya terima, saya ridho. Saat Anda bisa melepas, di titik itulah Anda menunjukkan kepercayaan total. Anda tidak lagi mendikte Tuhan. Anda membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan saat itulah gelas Anda benar-benar kosong, bersih, mengkilap, siap untuk diisi. Al-Quran telah menegaskan betapa pentingnya proses pembersihan batin ini. Dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Zakaha, menyucikan. Ini adalah perintah. Ini adalah kunci keberuntungan. Bukan kerja keras semata, tapi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Gelas yang bersih adalah jiwa yang beruntung. Jiwa yang siap menerima falah, kemenangan dan kelimpahan. Dan apa yang terjadi ketika gelas Anda sudah kosong? Apa yang Anda rasakan? Pertama, Anda akan merasakan kedamaian. Sesuatu yang mahal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Hati Anda plong, ringan, tidak ada lagi beban dendam, tidak ada lagi panas karena iri, tidak ada lagi cemas karena ketakutan. Anda tenang. Di dalam ketenangan inilah sahabat beriman, frekuensi Anda naik. Anda tidak lagi bergetar pada frekuensi kekurangan. Anda sekarang bergetar pada frekuensi penerimaan, frekuensi ridho, frekuensi rasa cukup. Dan inilah frekuensi yang sama dengan kelimpahan. Anda menjadi magnet. Anda tidak perlu lagi berlari mengejar kupu-kupu. Anda telah menjadi taman bunga yang indah yang mengundang kupu-kupu untuk datang. Rezeki mulai mengalir, bukan lagi seret, tapi deras. Bukan lagi dari satu pintu, tapi dari segala arah yang tidak Anda duga-duga. Itulah yang dimaksud min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terhitung, tidak terlogika. Karena Anda sudah selaras, Anda sudah sinkron. Gelas Anda yang kosong kini diisi langsung oleh Sang Maha Kaya dengan air kelimpahan yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang Anda minta. Jadi sahabat beriman, hari ini mari kita ubah fokus kita. Jangan terlalu sibuk meminta, tapi mulailah sibuk membersihkan. Jangan terburu-buru mengisi, tapi fokuslah untuk mengosongkan. Periksa ke dalam, kopi basi apa yang masih Anda simpan. Dendam siapa yang masih Anda pelihara? Ketakutan apa yang masih Anda genggam? Lepaskan, maafkan, ikhlaskan, kosongkan gelas Anda. Karena gelas yang kosong adalah awal dari segala kelimpahan. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini sampai akhir. Di video berikutnya, kita akan membahas sebuah topik yang lebih sunyi, yaitu kekuatan hening. Bagaimana diam dan merasa cukup justru adalah senjata paling ampuh untuk menarik keajaiban. Pastikan Anda menyaksikannya. Semoga kita semua dimampukan untuk senantiasa menyucikan jiwa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.